Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini dari 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Percabulan menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang dipakai iblis untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia di zaman akhir ini. Bukankah sekarang ini percabulan, perzinahan, perselingkuhan, pemerkosaan, prostitusi atau dosa seksual lainnya begitu merajalela? Terjadi di mana-mana, kapan saja, menyerang siapa saja tanpa mengenal faktor usia. Pengaruh pornografi melalui internet atau media sosial semakin memudahkan orang jatuh dalam dosa jenis ini. Bahkan orang tidak lagi malu melakukan perbuatan mesum. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan manusia di zaman Nuh dan Sodom Gomora. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi ditegaskan setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan atau dosa seksual berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab ia telah mencemarkan tubuhnya yang adalah bait Roh Kudus. Jadi berhati-hatilah. Iblis seringkali menggunakan perangkap atau jebakan melalui dosa seksual untuk menjatuhkan iman seseorang. Jangan membuka celah sedikit pun kepada iblis. Dan jangan pernah merasa diri kuat. Sekalipun kita sudah terlibat dalam pelayanan dan penyandang predikat hamba Tuhan atau pemimpin rohani, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bagaimanapun juga kita masih hidup di dalam daging. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, ada beberapa contoh tokoh di Alkitab yang juga pernah jatuh dalam dosa percabulan. Yang pertama, Simson. Dia seorang nazir Tuhan, harus menghadapi akhir hidup yang sangat tragis. Kita bisa baca di Hakim-Hakim 16. Dan pertemuannya dengan Delila, gadis Filistin itu, membuat Simson jatuh dalam dosa percabulan. Yang kedua ada Daud. Ia terjebak dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Kurang apa coba dengan Daud? Dia seorang yang dikenal sangat karib dengan Tuhan pun jatuh dalam dosa. Karena tidak menguasai diri terhadap hawa nafsunya. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga segala keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian firman yang menguatkan kita pagi ini sehingga kita bisa mampu dalam pengendalian diri kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.